Sepak bola tanah air selalu diwarnai dengan sesuatu yang unik-unik, entah dari liga lokalnya maupun yang lagi rame saat ini, yaitu Timnas U20 sudah dipastikan pulang lebih awal dari Piala Asia. Dari liga lokal ada match panas yang bertema layaknya El Clasico lokal antara Persija kontra Persib Bandung, berakhir dengan panas di dalam maupun di luar lapangan. Apalagi dengan adanya budaya ciri khas dalam setiap laga ini berlangsung, di mana hampir selalu memakai kendaraan tempur yang digunakan untuk menuju stadion. Namun tetap ada aja kelakuan kocak fans yang mencoba menyerang, pada akhirnya malu sendiri karena jatuh. Hal yang tentu saja masih sangat jarang dilihat di belahan dunia manapun, dan menjadi sesuatu yang baru bagi pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert, yang belakangan ini sedang mengikuti Liga 1. Walaupun dia seorang legenda besar sepak bola dunia, percaya deh keunikan semacam ini hanya ada di Nusantara. Di sisi lain, gagalnya Timnas U20 di Piala Asia menimbulkan kekecewaan publik tanah air yang sudah tidak terbendung, karena sangat-sangat jauh dari ekspektasi. Hasil maupun permainan sama-sama tidak terarah. Di bawah pimpinan Indra Syafri, evaluasi sangat wajib ditindaklanjuti sama PSSI. Dan ternyata Erick Thohir sudah menyindir loh sebenarnya. Lantas bagaimana sindiran dari Erick Thohir buat pelatih Timnas U20? Serta uniknya El Clasico lokal yang penuh dengan drama? Berikut adalah jawabannya. Pertandingan Liga 1 sejatinya nggak terlalu menuai banyak sorotan. Namun sejak kehadiran jajaran kepelatihan yang memantau secara langsung, berbagai sorotan datang sampai ke media-media internasional layaknya Football Premier. Wajar saja tim kepelatihan kita merupakan legend-legend Belanda, seperti Coach Patrick maupun para asistennya. Jadi tidak heran keberadaan mereka selalu diikuti. Namun yang kembali membuat rame adalah dengan adanya pertandingan panas antara dua klub raksasa pada pekan ke-23 Liga 1 Indonesia, di mana Persija Jakarta menyambut sang tamu dari Bandung, Persib, yang saat ini sedang sama-sama memperebutkan papan atas klasemen yang sangat ketat. Tapi kali ini, Macan Kemayoran menggunakan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai kandang mereka, dan tentu saja ini menaikkan pamor penonton dari kedua kubu yang dianggap seperti bermain netral. Apalagi bagi Persib yang kini tengah berjuang mempertahankan gelar juara dengan menduduki klasemen sementara, sedangkan Persija juga masih ada kans untuk membuntuti dari peringkat 4. Ketika berlangsungnya pertandingan sejak menit awal, kedua tim langsung tampil ngotot untuk mencapai misinya masing-masing. Persija yang notabene tampil di hadapan pendukung sendiri berhasil unggul 2 gol terlebih dulu pada babak pertama, lewat gol Gustavo dan Firza Andika. Tapi pada babak kedua, Maung Bandung yang berambisi kembali menggait gelar juara tidak tinggal diam. Tim ramuan Boyan Hodak benar-benar tampil berbeda dan berhasil mengembalikan suasana yang awalnya membuat fans Persib lesu, menjadi semangat kembali dengan mencetak 2 gol dari Nick Wipers dan sang predator David Da Silva. Setelah itu hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan bagi kedua tim yang pada akhirnya berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Hujan pelanggaran setidaknya membuahkan 6 kartu kuning juga tak ketinggalan. Hasil ini membuat klasemen sementara pekan 2-3 tak banyak berubah. Persija tetap nyaman berada di puncak klasemen dan Persija juga masih belum bisa berbuat banyak di ranking 4. Selain panas di atas lapangan, salah satu yang menuai banyak sorotan dari laga bertajuk El Clasico lokal ini tentu saja ketika di luar lapangan, ketika para pemain ingin datang dan pergi dari stadion. Keamanan lagi-lagi jadi alasan kuat tiap kali laga ini digelar.
sesuai protokol keamanan akibat banyak fans yang terkadang brutal. Salah satu yang selama ini dilakukan untuk mengantisipasi selalu menggunakan alat tempur berlapis baja untuk mengamankan para pemain. Kali ini mereka menggunakan kendaraan rantis guna mengamankan tim tamu yang selalu dikerubungi fans ketika keluar maupun masuk stadion. Dan benar saja, saat keluar dari stadion, kendaraan rantis yang ditumpangi tim Persib tetap dikerubungi. Bahkan ada momen di mana fans mencoba untuk menendang kendaraan berlapis baja tersebut. Akhirnya jatuh sendiri. Kocak emang. Selain itu, kerusuhan antara fans pun lagi-lagi tak bisa dihindarkan, mengingat ini berlangsung seperti di tempat netral di luar Jakarta. Fans tim tamu Persib ternyata ada yang memaksakan untuk menyaksikan di Stadion Patriot. Namun, karena diketahui oleh supporter Persija, pada akhirnya kerusuhan tidak bisa dielakkan antara dua supporter di luar stadion. Fans yang nekat menjadi sasaran utama yang dinilai gak seharusnya datang. Hal-hal unik semacam ini tentu saja masih jarang terjadi di antero galaksi sepak bola manapun. Hanya ada di Indonesia, dan Patrick Kluivert yang belakangan ini memantau sepak bola tanah air, tentu saja akan ada sedikit culture shock, sekaligus terpana akan tradisi yang unik dan aneh, ya kan? Di sisi lain, yang sedang memanaskan sepak bola tanah air datang dari timnas kelompok umur U20 asuhan Indra Syafri yang sedang berjuang di Piala Asia. Perjuangan ini cukup menarik antusiasme fans untuk menyaksikan karena persiapan dinilai sangat-sangat matang dengan berbagai TC maupun uji coba sebelumnya. Namun siapa sangka semua bakalan amburadul semua pas di Piala Asia U20 yang berlangsung di China. Semua yang disiapkan sejak berbulan-bulan sebelum mengikuti ajang bergengsi U20 guna bisa tembus ke Piala Dunia U20 seperti yang ditargetkan Coach Syafri secara pribadi, hanya berbuah kekecewaan publik yang makin mendalam. Sejak match awal penyisihan grup yang tumbang telak dari Iran, maupun pada laga kedua kalah dari Uzbekistan 1-3. Dengan 2 laga saja, tim besutan Indra Syafri dipastikan pulang lebih awal. Harapan lolos ke Piala Dunia sudah tidak ada sedikit pun. Match terakhir menghadapi Yaman cuman akan menjadi match penghibur saja. Timnas U20 tidak bisa lagi melawan kemustahilan karena 6 poin Iran dan Uzbekistan tidak mungkin dikejar. Para penggemar yang kecewa pun tidak sekedar mengungkapkan kekecewaan akibat hasil saja, melainkan pola permainan dari pelatih itu sendiri dinilai tak wajar. TC berbulan-bulan yang menghabiskan anggaran gak sepadan dengan apa yang ditampilkan selama penyisihan grup. Selalu kesulitan mencetak gol dan tidak pernah bisa mengantisipasi serangan lawan menjadi PR utama yang selalu dijadikan alasan. Belum lagi yang gak masuk akal, pakai alasan fisik pemain, yang tentu saja gak make sense jika memang sudah dilatih sebelumnya. Contoh saja sundulan, kalau memang hanya mengandalkan postur harus diakui kalah. Namun apakah nggak bisa duel agar lawan nggak leluasa menyundul bola? Atau mencegah winger lawan nggak crossing juga masih bisa kan? Inilah yang menjadi pertanyaan publik sepak bola tanah air yang kecewa dengan progres dari Indra Syafri. Dinilai nggak berkembang sedikit pun coy. Selain itu, yang paling bikin geram tanggapan dari pihak Federasi PSSI. Dinilai tak terlalu responsif, padahal ini jauh dari harapan fans yang biasanya selalu menjadi masalah. Kali ini seperti nggak dipedulikan pelatihnya. Evaluasi adalah salah satu yang diharapkan fans. Coach Indra harus merasakannya juga, agar tak semena-mena melatih seadanya. Erick Thohir, sebagai ketua umum, seperti menanggapinya secara halus saja, namun kalau didengarkan lebih lanjut seperti sindiran loh. Sebuah pelajaran berharga untuk timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Sempat bangkit saat Jens Raven mencetak gol penyeimbang, namun timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1. Program timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Yap, jika diperhatikan beliau hanya bilang jaga timnas U20. Gak ada sedikit pun menyebut Indra Syafri. Ini seperti Erick Thohir ingin kembali mengambil timnas U20 dari tangan Coach Indra. Selain itu, para fans juga banyak menginginkan pelatih asing lagi untuk timnas U20.
Asisten Kluivert layaknya Gerald Vandenberg dan Danny Lancet disebut warganet harus mengambil alih dari tangan Coach Indra. Ia sekarang sedang dapat ultimatum dari kanan kiri setelah dipastikan pulang lebih cepat. So, terlepas dari apapun, yang memang nggak baik dari sepak bola tanah air memang harus diselesaikan. Jika pelatih lokal belum mampu memegang timnas, serahkan saja progresnya ke pelatih asing yang cocok. Apalagi Erick Thohir menyebut ini untuk regenerasi. Sementara untuk liga lokal, mau nggak mau, supporter juga harus lebih dewasa agar tidak banyak merugikan tim maupun sepak bola Indonesia yang sedang berkembang. Tradisi mengenakan kendaraan tempur untuk menuju stadion emang unik, tapi ayolah nggak perlu rusuh segala gitu coy. Mendingan like, komen, dan subscribe, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.